melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 na. Every day's like my iPod stuck on replay. Replay. Remember the first time we met? You was at the mall with your friends. I was scared to approach ya, but then you came closer, hoping you would give me a chance. Who would have ever? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Pak. Silakan duduk Pak. Iya Pak. Baik Pak, perkenalkan saya Muhammad Fajar Upaladun yang bertugas berjaga pada pagi hari ini. Sebelumnya bagaimana kabar Bapak? Kabar saya baik, cuman saya merasa agak kurang nyaman dengan keadaan mulut saya. Baik Pak, sebelum saya melakukan pemeriksaan, kalau boleh tahu Bapak namanya siapa dan umurnya berapa? Nama saya Andika, umur saya 25 tahun. Oh iya, Bapak Dika sendiri datang ke sini sendiri atau ditemani? Iya Pak, saya sendiri. Oh, masih lajang ya Pak ya? Iya, saya masih lajang. Baik Pak, saya juga masih lajang. Tidak apa Pak, kita juga kan masih muda toh. Iya Pak. Tadi Bapak mengeluhkan bahwasannya Bapak tidak nyaman dengan area mulut ya? Iya Pak, saya kurang nyaman dengan gigi saya. Kira-kira kenapa ya gigi Bapak? Gigi gerahan saya itu sudah goyang dan terasa nyeri. Apakah Bapak mengalami kesulitan makan, mengunyah, atau beraktivitas lainnya? Iya Pak, saya sulit makan dan bahkan saya juga sulit tidur karena menahan rasa nyeri ini. Sebelumnya, apakah Bapak sering jajan di sekitar daerah Bapak? Iya Pak, saya sering jajan, toh rumah saya dekat tempat jualan. Nah Pak, mungkin bisa jadi hal inilah yang menyebabkan gigi Bapak sakit sekarang. Loh, kenapa begitu Pak? Jadi begini Pak, makanan manis merupakan hal utama penyebab gigi itu sakit atau terasa nyeri. Tapi Pak, saya itu sikat gigi itu sehari sekali, kan itu sudah bersih. Nah, jadi begini Pak, idealnya kita itu harus menyikat gigi kita 2 kali sehari agar kesehatan gigi kita terjaga. Oh, begitu Pak ya. Terus, apakah saya harus sikat gigi itu sesudah makan atau sebelum makan? Nah, jadi untuk sikat gigi itu saya sarankan sebaiknya Bapak menyikat gigi pada saat sebelum makan. Mengapa demikian? Karena pada saat kita makan, asam tubuh kita itu akan naik. Dan ketika asam tubuh naik dan kita gosok gigi, itu malah akan menyebabkan gigi kita rusak. Loh, emangnya begitu Pak? Iya Pak, jadi asam lambung itu sebenarnya baik. Fungsinya untuk mencerna makanan, namun tidak baik untuk gigi. Oh, baik Pak. Jadi saya akan melakukan sikat gigi itu 2 kali sehari ya. Iya. Dan melakukannya itu sebelum makan ya. Iya. Nah, kembali lagi Pak, tujuan awal Bapak datang kemari untuk melakukan apa ya? Oh, itu sebenarnya saya datang kemari itu ingin mencabut gigi gerahan saya. Saya sudah goyang dan saya sudah tidak tahan dengan nyerinya. Baik Pak, untuk gigi geraham Bapak itu sudah berapa lama goyangnya atau sudah sejak kapan Pak? Kira-kira sudah 2 hari yang lalu kalau tidak salah. Baik Pak. Baik Pak, untuk gigi Bapak itu di bagian gusi apakah mengeluarkan nanah atau hanya darah saja Pak? Iya Pak, keduanya mengeluarkan nanah dan darah. Itu kenapa ya Pak kalau boleh tahu? Baik Pak, jadi dugaan sementara dari saya bahwa mungkin terjadi infeksi atau abses gigi terhadap gigi Bapak. Kenapa itu ya Pak? Jadi begini Pak, mengapa terjadi infeksi itu bisa saja dikarenakan gigi yang berlubang yang tidak segera diobati, namun bisa terjadi karena komplikasi lainnya. Wah, apakah itu berbahaya Pak? Jadi Bapak tenang saja, hal itu bisa diobati jika Bapak mau bersabar dalam mengikuti prosedurnya. Oh Pak, alhamdulillah saya lega kalau begitu. Iya Pak. Kemudian Pak, kira-kira sakitnya itu datang pergi atau terus menerus? Iya Pak, nyerinya itu datang pergi. Baik Pak, kemungkinan terdapat satu pemicu yang dapat menyebabkan gigi Bapak sakit. Pemicu seperti apa itu Pak? Jadi pemicu yang saya maksud itu seperti misalkan Bapak memakan makanan manis, contohnya gula. Nah, gula itu ketika Bapak makan dan dia masuk ke dalam gigi yang berlubang, hal itu dapat merangsang nyeri yang ada pada gigi Bapak, dan hal itu akan menyebabkan Bapak terasa nyeri atau sakit gigi. Oh, baik Pak, saya mengerti. Setelah saya ingat-ingat juga, benar apa yang dikatakan Bapak. Baik
baik, kalau gitu Pak, saya coba periksa dulu keadaan gigi Bapak sekarang ya. Ya Pak. Baik Pak, jadi untuk nyerinya sendiri yang Bapak rasakan, apakah nyerinya itu seperti berdenyut Pak? Ya Pak, kurang lebih seperti itu. Oh baik Pak, jadi saya jelaskan sedikit prosedurnya ya. Ya Pak. Jadi Pak, untuk prosedurnya sendiri itu sebenarnya kita tidak bisa mencabut gigi kita pada saat terasa nyeri atau sakit. Mengapa? Karena pada saat gigi kita sakit itu sebenarnya gigi kita terinfeksi. Dan jika kita melakukan pencabutan pada saat gigi terinfeksi, itu malah akan membuat infeksinya menyebar. Nah, kemudian pada saat gigi Bapak bengkak dan kita melakukan pencabutan gigi, itu akan terasa menyakitkan kepada Bapak. Apakah Bapak mengerti? Oh baik Pak. Boleh Bapak berikan saya saran? Jadi Pak, saran saya itu sebaiknya Bapak jangan melakukan pencabutan gigi dulu. Saya akan memberikan obat pada nyeri dulu kepada Bapak. Nah, nantinya setelah gigi Bapak sudah tidak terasa nyeri, Bapak bisa melakukan pencabutan gigi dari dokter. Oh baik Pak. Baik Pak, jadi Bapak tunggu dulu di sini sebentar. Jadi saya akan mengambilkan obat dulu untuk meredakan nyeri gigi Bapak. Ya Pak. Tunggu ya Pak. Ya Pak. Baik Pak, terima kasih sudah menunggu. Ini Pak, saya berikan obat paracetamol dulu ya Pak. Ini obat apa Pak? Jadi obat paracetamol ini dapat meningkatkan ambang rasa sakit di otak kita. Nah, fungsinya untuk apa? Agar otak kita berkurang sensitifnya terhadap nyeri di gigi Bapak. Oh baik Pak. Terus kalau saya kehabisan stok paracetamol ini, apakah ada pengobatan alternatif lain? Iya Pak, jadi selain obat ini ada beberapa obat yang dapat Bapak konsumsi, seperti obat ibuprofen, obat aspirin, atau obat yang paling saya rekomendasikan itu obat asam mefenamat. Oh baik Pak. Kenapa harus obat asam mefenamat Pak? Nah, obat asam mefenamat ini sudah terbukti oleh banyak orang, dan saya sendiri juga menggunakan obat asam mefenamat sebagai alternatif lain yang sangat cepat untuk meredakan nyeri pada gigi kita. Nah, untuk saat ini dosisnya itu belum tersedia, jadi saya beri obat paracetamol dulu. Oh baik Pak. Nanti jika sakitnya kambuh lagi, saya akan coba obat itu. Iya, silakan Pak. Namun harus sesuai dengan dosis ya. Iya Pak. Terus Pak, apakah ada pengobatan lain selain minum obat? Iya, ada pengobatan lain yang digunakan dan itu cukup favorit untuk orang-orang, yaitu Bapak pertama hangatkan dulu air, kemudian Bapak beri garam, lalu Bapak campurkan, kemudian Bapak kumur-kumur menggunakan air garam tersebut. Oh, dicampur dengan garam Pak. Nah, kenapa dicampur dengan garam? Karena garam itu memiliki sifat antiseptik alami yang dapat membunuh bakteri di mulut dan dapat mengurangi infeksi penyebab nyeri. Oh baik Pak, terdengar menarik ya. Iya Pak, silakan Bapak coba sendiri di rumah ya. Ya Pak, nanti saya coba di rumah. Nah Pak, apakah Bapak ada pertanyaan lain? Ya Pak, saya baru ingat, apakah ada cara lain selain cabut gigi? Nah Pak, jadi ada cara lain selain cabut gigi, yaitu Bapak dapat melakukan penambalan pada gigi dan merawat akar saluran gigi Bapak. Oh, terus prosedurnya itu bagaimana Pak? Jadi nanti Bapak akan memeriksakan diri kepada dokter, dan dokter akan memeriksa gigi Bapak dan melihat sejauh mana kerusakan yang terjadi pada gigi Bapak. Oh baik Pak. Baik Pak, jadi untuk prosedurnya itu pertama Bapak akan memeriksakan diri kepada dokter, dan dokter akan memeriksa gigi Bapak dan melihat sejauh mana kerusakan yang terjadi pada gigi Bapak. Kemudian dokter akan memberikan anestesi lokal untuk menghilangkan rasa nyeri pada bagian gigi yang akan ditambal. Nah, kemudian dokter akan menggunakan alat-alat seperti bor, laser untuk menghilangkan bagian-bagian yang rusak atau berlubang. Nah, proses ini disebut dengan kavitas. Nah, kemudian jika diperlukan, dokter akan menggunakan atau mengaplikasikan bahan perekat agar tambalan jadi menempel dengan baik. Nah, kemudian tambahan tersebut akan diaplikasikan secara bertahap, dan kemudian setiap lapisan akan dipanaskan menggunakan cahaya khusus. Lalu setelah kavitas terisi, dokter akan membentuk dan menyesuaikan bentuk tambalan agar sesuai dengan bentuk gigi asli.
Nah, yang terakhir, dokter akan menghaluskan dan memoles agar permukaannya tidak kasar atau tajam dan dapat mengiritasi mulut Bapak. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Baik, apakah Bapak sudah mengerti dengan prosedurnya? Ya Pak. Nah, bagus kalau Bapak sudah mengerti. Namun, apabila terjadi komplikasi kepada Bapak, segera periksakan kembali ke Bapak ya. Ya Pak, karena ada itu saya kejadian tersebut saya Baik, Pak. Jadi Pak, setelah kita mengobrol panjang lebar, apakah Bapak sudah paham dan apakah Bapak sudah merasa lebih baik kan? Pak, saya sudah paham. Bahkan setelah nonton ke Bapak, rasanya saya jauh lebih baik dan lebih baik. Iya Pak, motivasi itu penting Pak. Bagaimana menurut Bapak? Ya Pak, saya belum merasa demikian. Baik Pak, kalau begitu mari saya akan Bapak pada dokter agar Bapak segera mendapatkan pengobatan pada diri Bapak. Ya Pak, sekali lagi saya berterima kasih kepada Anda. Baik Pak, bisa ya Pak.